9. Gagal romantis. Hari ini pulang kuliah jam berapa sayang? Tanya Mas Bayu dalam perjalanan mengantarkanku ke kampus. Jam 12 Mas. Nanti aku jemput ya. Kita makan siang di luar. Aku ada sesuatu untuk kamu. Tumben banget nih Mas Bayu kasih kejutan. Sesuatu apa Mas? Tanya aku penasaran. Kalau ngomongnya sekarang, bukan kejutan dong namanya. Balasnya makin membuatku penasaran. Iya deh, ucapku dengan sedikit rasa kesal. Dia segera menghentikan mobil di depan pintu gerbang kampus. Lalu aku turun, kemudian melangkah memasuki kampus. Cie, yang udah punya suami, diantar jemput nih. Suara Reni mengagetkanku. Kamu bisa aja, Ren. Kamu diantar sama siapa? Tanya aku ingin tahu. Ada deh, mau tahu aja. Sekarang pakai rahasia ya sama teman sendiri. Kalau udah pasti, ntar aku ceritain deh. Pasti, maksudnya aku tidak mengerti arah pembicaraan Reni. Sekarang masih PDKT, belum jadian. Oh gitu, semoga segera jadian dan cepat nyusul. Nyusul apa nih? Nyusul nikah. Aku pun berlari kecil. Awas kamu ya, balasnya. Lalu berlari mengejarku. Reni adalah sahabat terbaikku. Kami berteman semenjak duduk di bangku SMP. Kami juga memilih SMA yang sama, hingga sekarang tetap satu kampus. Dia hobi berpetualang cinta menurutku. Dia paling lama pacaran hanya dalam hitungan bulan. Kadang, kalau dia merasa tidak cocok, dia akan segera memutuskan hubungan tersebut dan menerima cinta laki-laki lain. Aku sangat sering memberikan pengertian kepadanya, tetapi hingga sekarang, dia tetap belum mampu mengubah kebiasaannya itu. Akan tetapi, bagiku itu tidak menjadi penghalang dalam persahabatan kami. Aku juga tidak dapat memaksanya untuk segera berubah. Biarlah waktu yang akan menjawab. Setelah aku menghempaskan tubuh ke bangku di kelasku, tiba-tiba ada nada pesan masuk dari ponselku. Nanti siang, makan bareng yuk cintaku. Ternyata isi pesan dari Rizal. Maaf Zal, aku dijemput Mas Bayu. Balasku menolak. Ya, kalah saing deh sama sepupu. Aku tidak tahu kenapa sekarang Mas Bayu dan Rizal seolah-olah bersaing untuk mendapatkan perhatianku. Ada apa dengan mereka? Setelah mata kuliah selesai, aku segera menuju pintu gerbang. Karena Mas Bayu telah menunggu. Saat aku melirik ke samping kampus, aku sangat jelas melihat Toyota Yaris putih milik Rizal terparkir. Untuk apa dia datang ke sini? Aku sudah menolaknya dan mengatakan kalau aku pulang bersama Mas Bayu. Udah lama Mas? Tanya aku setelah Mas Bayu membukakan pintu mobil. Baru aja sampai. Oh ya, kamu pasti udah lapar ya? Makan yuk, aku udah siapin semuanya. Mas Bayu masuk mobil, lalu kami segera meluncur. Mas Bayu menghentikan mobil di salah satu tempat makan romantis di kota ini. Menunya juga sangat menggugah selera. Dulu, Rizal sering mengajakku makan di tempat ini. Mas Bayu sudah memesan meja yang dihiasi dengan bunga-bunga indah. Aku tidak pernah menyangka kalau Mas Bayu juga ternyata bisa bersikap romantis. Dalam rangka apa nih Mas? Kamu nyiapin semua ini? Tanya aku heran. Dalam rangka membahagiakan istriku tercantik, balasnya. Dia lalu menarik kursi dan mempersilahkanku duduk. Setelah itu, dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Boleh aku lihat tangan kanan kamu gak sayang? Tanya sambil mengulurkan tangannya. Untuk apa Mas? Aku penasaran. Pengen lihat aja. Aku mengulurkan tangan kanan. Dia dengan lembut menyematkan cincin berlian bermata indah di jari tengahku, karena jari manis tempat cincin pernikahan kami. Aku sangat terkejut melihat sikapnya
yang tiba-tiba berubah jadi sangat romantis. Aku tersenyum bahagia, lalu mengusap pipinya. "Terima kasih, Mas." "Iya, sayang. Aku sangat mencintaimu." Dia mencium jemariku. "Aku juga mencintaimu," balasku, juga mencium punggung tangannya. Saat kami masih sangat asik menikmati obrolan, tiba-tiba terdengar suara memanggil Mas Bayu. Aku tidak asing dengan suara itu. Ternyata Rizal. "Makan di sini juga, Mas," sapa Rizal, lalu berdiri di dekat meja yang sudah dipesan Mas Bayu. Aku sangat heran, kenapa dia berada di tempat yang sama denganku dan Mas Bayu. Apa sebelumnya dia sudah mengikuti kami hingga ke tempat ini? Ada apa dengannya? Sebenarnya apa tujuannya? Apa yang Rizal inginkan hingga dia nekat menghampiri tempat yang sudah Mas Bayu persiapkan untuk makan siang dan memberikan kejutan untukku? Apa dia tidak ikhlas dan tidak rela jika Mas Bayu menyenangkan hatiku? Aku sangat bingung dengan sikap yang Rizal tunjukkan saat ini. Apa dia tidak sadar kalau sikapnya yang seperti itu telah membuat Mas Bayu menunjukkan kekecewaan di wajahnya? Padahal dia ingin makan siang bersama dengan istri tercintanya. Namun, suasana indah itu telah berubah karena kehadiran Rizal. Aku jadi ingat Rizal saat kami baru kenal pada masa putih abu-abu. Ketika itu, seorang siswa yang mendekatiku duduk di sampingku di depan kelas. Tanpa sepengetahuanku, tiba-tiba dia datang menghampiri kami dan langsung duduk di tengah. "Aku nyari kamu ke kantin, Cin. Ternyata lagi nyantai di sini," ucapnya dengan senyuman dan seolah-olah tidak merasa bersalah. "Kenapa harus duduk di tengah, bro?" celetuk siswa yang duduk bersamaku. "Jarak duduk kalian terlalu dekat, gak enak dipandang," balas Rizal dengan santai. "Dari tadi banyak yang lewat dari sini, tapi gak ada tuh yang berkomentar melihatku dan Cinta duduk di sini." Siswa itu masih tetap tidak terima dengan sikap Rizal. "Mereka bukan aku, dan aku bukan mereka. Terserah aku dong mau duduk di sini. Kenapa harus sewot? Jujur aja kalau kamu gak terima jika aku deketin Cinta," balas Rizal, hingga membuat siswa itu pergi meninggalkan kami. Setelah kepergian siswa itu, Rizal melemparkan senyumnya kepadaku. Aku sangat bahagia. Mas Bayu tampak sangat terkejut melihat Rizal berdiri di hadapannya. Aku yakin kalau dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang, karena secara kebetulan harus berada di tempat yang sama dengan Rizal. Aku yakin pasti Mas Bayu merasa sangat terganggu dengan kehadiran Rizal. Saat Mas Bayu memberikan kejutan dan bersikap romantis kepadaku, saat itu juga Rizal hadir di tengah-tengah kami. Mas Bayu masih tampak bingung melihat Rizal. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang sepupunya itu katakan. Akhirnya Rizal kembali membuka suara. "Kok bengong, Mas? Makan di sini juga ya?" Rizal memegang pundak Mas Bayu. "Iya, Zal. Kamu di sini juga?" tanya Mas Bayu dengan nada berat. "Aku sengaja memilih tempat ini, Mas. Ini tempat makan penuh kenangan bersama seseorang yang kucintai," jawab Rizal hingga membuatku salah tingkah. "Hayo, sama siapa tuh?" Mas Bayu menggodanya. "Sekarang dia sudah jadi milik orang lain." "Oh ya, aku boleh gabung gak duduk di sini?" tanya Rizal kepada Mas Bayu, lalu menatap ke arahku. "Iya, Zal, gabung aja," balas Mas Bayu sambil menatapku. "Terima kasih ya." Rizal memilih duduk di samping Mas Bayu dan menghadap ke arahku. "Kenapa gak ajak Lastri?" Mas Bayu menyebutkan sebuah nama. "Ngapain ngajak dia? Kamu kan tahu hubunganku dan dia seperti apa." "Walau bagaimanapun dia tetap istrimu," jawab Mas Bayu yang membuatku akhirnya tahu nama istri Rizal. Aku tidak tahu kenapa, dadaku terasa sesak mendengar nama itu. Untuk apa lagi aku merasakan hal itu? Sementara kami sudah memiliki kehidupan masing-masing. Aku telah memilih Mas Bayu sebagai pendamping hidupku. "Istri terpaksa, Mas."
Kenapa kamu tidak berusaha mencintai dia, Zah? Sudah 4 tahun kalian menikah. Tidak mungkin kamu masih belum memiliki cinta untuknya. Hatiku sudah tertutup untuk satu wanita, Mas. Hanya dia yang pantas dan berhak memiliki cintaku. Aku sangat terkejut mendengar pengakuan Rizal. Seperti apa sih wanita yang kamu cintai hingga kamu tidak bisa melupakannya walaupun sudah berlalu selama bertahun-tahun? Dia sangat istimewa, Mas. Tidak akan ada wanita manapun yang sanggup menggantikan posisinya di hatiku. Dia yang pertama dan terakhir untukku. Rizal menatap ke arahku. Aku tidak mengerti kenapa Rizal mengutarakan semua itu di depan Mas Bayu. Apa dia ingin membuktikan tentang perasaannya kepadaku? Aku sangat terharu dan kagum mendengar apa yang keluar dari mulutnya. Sebesar itukah rasa cinta dan sayangnya kepadaku hingga dia tidak berusaha mencintai wanita lain yang sudah berstatus sebagai istrinya. Hari romantis kami yang telah dipersiapkan Mas Bayu telah gagal karena kehadiran Rizal. Aku melihat senyum kemenangan yang Rizal tunjukkan kepadaku. Apa mungkin dia sengaja menggagalkan semua ini hingga merasa sangat puas dengan rencananya? Ternyata Rizal benar-benar nekat melakukan semua itu. Aku masih tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan hari ini. Dia seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada Mas Bayu untuk bersikap romantis kepadaku. Melihat sikap Rizal yang seperti ini mengingatkanku pada saat dia mendekatiku kala itu. Dia tidak membiarkan laki-laki lain mencoba mendekatiku. Kenapa kamu selalu hadir saat cowok lain ngobrol denganku? Tanyaku kepadanya. Aku gak suka melihat cewek yang kusukai dekat dengan cowok lain. Apa? Udah, lupain aja, ujarnya seolah-olah mengalihkan pembicaraan. Saat itu, aku sangat jelas mendengar apa yang keluar dari mulutnya. Dia mengaku kalau aku gadis yang dia suka. Namun, mungkin dia belum berani jujur saat itu hingga dia masih memendam perasaannya. Apa mungkin Rizal kembali melakukan hal yang sama terhadap Mas Bayu sekarang? Karena dia tidak ingin melihatku dekat dengan laki-laki lain, walaupun itu suamiku sendiri. Apakah Bayu tidak curiga dengan sikap Rizal?